Jika Anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan Anda sulit bagi Allah untuk menolaknya, dikabulkan seketika. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza suhila bihi a'ta. Nama itu kalau disebutkan dalam doa, maka Allah seketika akan menjawab doanya, dan jika dia meminta, maka akan mengabulkan segala permintaannya. Jadi kalau ada perempuan atau istri Anda mengandung, ya, atau ibu akhwat di bawah, ada misalnya berharap anaknya sedang mengandung atau ada lahir cucu, maka boleh di situ berdoa dari sejak awal dan fikirkan nama yang terbaik sesuai dengan doanya. Anak saya pengen jadi ahli Quran, Muhammad Hamilul Quran. Saya pengen anak saya dekat dengan Nabi, Amelia Habibatul Mustafa. Saya pengen anak saya misalnya paham Al-Quran, mengerti hukum fikihnya, Muhammad Faqihul Quran, Anisa Faqihatul Quran. Ya, perempuan cantik yang lembut tapi paham Al-Quran, Anisa Faqihatul Quran. Ya, jadi silakan cari. Dia begitu terlahir, nama itu membimbing dia, dan cari guru-guru baik untuk kemudian mengawal nama itu sesuai dengan maknanya. Makanya begitu lahir ditunjuk pamannya Zakaria alaihissalam supaya terkawal makna nama itu. Jangan titipkan pada orang-orang yang bisa merusak cita-cita Anda pada nama itu. Katanya namanya faqih, tapi dititipkan pada orang yang menjauhkan dia dari Allah, yang mustahil jadi faqih. Cari sekolah-sekolah yang membuat dia dekat dengan Allah. Sekarang udah banyak. Santen-santen, sekolah-sekolah plus hafal Quran, plus ada pelajaran salat, plus ada pelajaran fikih. Kejar. Jangan takut dengan gelar kok. Sekarang bisa ambil paket, bisa macam-macam. Takut dengan Allah. Saat suatu hari kita pulang kepada Allah dan anak kita akan ditanya, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Antum akan dihisab. Takut kita saat pulang tuh. Akan ditanya gitu. Itu yang kita fikirkan. Cari sekolah yang baik, tempat yang baik, guru yang baik. Nah, kalau dikaitkan dengan Allah, ingat ismun bismillah. Setelah ba, saya ingin kerjakan semua hal, istighraq seluruhnya. Istighraq tadi, ba, semua kegiatan saya, ghayah, saya tujukan semua lillah karena Allah. Ba lil ghayah, tujuan karena Allah. Nomor 3. Semua kegiatan saya kerjakan karena Allah. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, semua yang baik-baik karena Allah. Dan saya rasakan setiap saya mengerjakan semua itu, Allah mengawasi saya. Maka ketika Anda kerjakan semua itu, ismun, Anda akan diangkat derajatnya. Adhallaka, Anda akan dilindungi. Siapa yang melindungi Anda? Allah. Karena itu setelah kalimat ismun, melekatlah kalimat Allah. Bismillah. Orang-orang yang mengerjakan semua aktivitasnya, seluruhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya karena Allah. Makannya karena Allah. Minumnya karena Allah. Bekerjanya karena Allah. Orang yang makannya karena Allah tidak akan menyentuh makanan yang diharamkan oleh Allah. Maka makanan itu akan berubah menjadi energi untuk mengerjakan ibadah. Salatnya semangat, baca Qur'annya semangat, bekerjanya semangat. Orang yang mencari nafkah karena Allah, maka dia tidak akan mencari nafkahnya yang dimurkai dan tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan semua hal itu, Allah akan angkat derajatnya, akan melindungi dia dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun kelihatan sedikit, karena diangkat derajatnya oleh Allah, harta itu kalau naik derajat, maka derajat disebut dengan berkah namanya. Ya, kelihatannya sedikit, cuman karena diangkat nilainya oleh Allah, maka jadilah berkah. Dapatnya 100.000, cuma sebulan gak habis-habis. Bayang gak? Saya juga gak kebayang gitu. Kok bisa? Tapi yang memang ketentuan Allah itu tidak harus dibayangkan. Diikhtiarkan, setelah dapat, disyukuri. Ada orang cuma 100.000 sebulan, tapi berkah. Begitu mau makan, tetangga ngantar makanan. Musim buah, datang dari lain, datang, Pak, ada mangga. Masya Allah. Musim ikan, tukang ikan datang, Pak, ikan nih. Sebulan, kepake cuma 20.000, 30.000, 40.000, masih bisa nabung. Bahkan ditabung untuk kurban setahun ke depan. Allahu Akbar. Itulah keberkahan. Jadi kalau Allah sudah angkat sesuatu, apalagi mengangkat kemuliaan seseorang, maka sudah tidak akan ada tersisa keburukan dalam pandangan manusia dalam kehidupannya. Maka begitulah caranya. Kerjakan semua karena Allah, maka Allah akan mengangkat Anda dalam kehidupan. Kalau seseorang sudah diangkat oleh Allah, ismun ma'alaka, sifat Allah jalla wa'ala, ala tinggi, diangkat oleh Allah.
Ketika Anda diangkat oleh Allah, wa adhallaka, maka Anda dilindungi oleh Allah dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah diangkat, apa yang diberikan? Rahman dan Rahim. Rahman, semua kemuliaan yang mungkin diraih di dunia. Allah turunkan sifat bernama Rahman. Rahman. Sehat di dunia, sifat Allah Rahman diberikan pada kita. Rizki dilapangkan, Rahman. Tenang diberikan, Rahman. Di rumah tangga dapat sakinah, alhamdulillah. Rumah tangga dapat mawaddah, alhamdulillah. Rumah tangga dapat rahmah, alhamdulillah. Sakinah, mawaddah, rahmah disingkat menjadi samara. Siapa yang punya samara? Allah. Makanya kalimat nikah dibuka dengan pendekatan kepada Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh Allah, yang mendekatkan Anda dengan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebelum nikah, dekati dulu Allahnya. Tujuan nikah untuk mendekat kepada Allah. Kalau sudah dapat itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebelumnya, litaskunu ilaiha. Taskunu sakinah. Mawaddah dapat, sakinah dapat. Anda pengen samara tapi jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Kata Allah, samara punya saya, sakinah punya saya, mawaddah punya saya, rahmah punya saya. Kalian pengen itu tapi jauh dari saya. Bagaimana bisa mendapatinya? Paham kaidahnya? Maka Rahman, semua kenikmatan dunia yang bisa didapatkan dengan izin Allah. Rahim, semua kemuliaan akhirat yang hanya diberikan bagi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Di Rahim sifatnya terbatas. Kalau Rahman, semua bisa dapat dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Kalau ada manusia berikhtiar, dia bisa mendapatkan bagian dari dunianya. Kaya, non-muslim pengen kaya, ikhtiar, caranya bekerja. Semakin semangat kerja, bisa kaya. Tapi apakah berkah kekayaannya? Belum tentu. Kalau ingin berkah, jadikan pencarian kekayaan itu tujuannya lillah, bismillah, karena Allah. Maka Allah akan tanamkan keberkahan pada kekayaan itu. Jadi nanti kelihatannya bukan banyak sedikitnya, berkah tidaknya. Ada orang banyak malah bingung. Mau naruh di mana? Nyimpennya susah. Aja tiap hari cuma ngitung-ngitung aja, dipakai enggak? Yang paling dahsyat, kekayaan miliaran, dekat triliunan, sakit, cuman ke apotek. Bayangkan. Jadi ada orang pelit terhadap dirinya sendiri. Dia sendiri tidak menikmati. Sehingga bawaannya cuma stres. Akhirnya apa pendekatannya? Main ke ladang, ngambil cabai, tanam kangkung. Padahal harta banyak. Ya. Nah ini yang disebutkan. Rahman. Kalau sudah mendapatkan keberkahan, maka nilai semua perbuatan menjadi pahala akhirat. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minum, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ketika diminum dengan meniatkan karena Allah, maka Allah turunkan keberkahan pada minuman ini. Dia tidak sekedar menghilangkan haus. Walaupun cuma sekali tegukan, tapi dia menjadi energi yang menyegarkan. Kadang-kadang tahan 2 jam, 3 jam, ayo, lillah. Dan dahsyatnya jadi energi untuk ibadah. Makanya banyak ulama dulu itu nggak banyak makan. Makan sedikit, tapi ibadahnya banyak. Orang sekarang sedikit-sedikit makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ibadah sedikit. Dulu minum sedikit, bangun banyak. Sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum. Kemana? Toilet, minum toilet, minum toilet. Ya banyak yang diminum, banyak yang dibuang. Banyak yang dimakan, banyak yang dikeluarkan. Dan banyak yang dihisap di dalamnya. Maka rubah cara kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah pemilik semuanya. Manusia itu banyak anehnya hari ini. Katanya Allah yang maha kaya, tapi nggak mendekati Allah untuk meminta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan, tapi saat gelisah kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa nggak minta ampun? Kenapa nggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa nggak cari bekal? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita? Ini yang harus kita kaji kembali. Ini yang saya katakan, ketika kita minum karena Allah, maka Rahman, sifat Rahman yang memberikan kemudian keberkahan dalam apa yang kita minum.
Poin yang selanjutnya, bukan sekedar dunia yang didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim menjadikan perbuatan itu punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dituliskanlah pahalanya. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10. Jadi kalau ini minum, ya minum, dikerjakan karena Allah. Belum jelas, saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Saya minum bukan karena haus, karena ingin mencontohkan. Saya serius. Allah menjadi saksi. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, maka perbuatan yang dikerjakan, yang baik-baik dikerjakan karena Allah. Setelah dikerjakan karena Allah, maka namanya berubah menjadi hasanah namanya. Apa namanya? Hasanah. Kebaikan yang dikerjakan karena Allah. Hasanah. Ibu hasanah. Ibu yang mengerjakan segalanya karena Allah. Pak Hasan. Bapak yang beraktivitas karena Allah. Sifatnya disebut ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau mengerjakan segala hal sebagai ibadah karena Allah. Walaupun tak mampu melihatnya, rasakan engkau dilihat oleh Allah. Masjid ini namanya Al-Ihsan untuk melatih Anda supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau Anda tiap malam Jumat ke sini semakin jauh dari Allah, ada yang salah dengan diri Anda. Ada yang tidak tepat. Karena setiap Anda datang kemari, mesti ada sesuatu yang mengingatkan Anda dengan Allah. Lihat orang. Ya, ayo berlomba dalam kebaikan. Orang bisa jamaah, kenapa Anda sendirian? Orang bisa saf paling depan, kenapa Anda mesti terlambat? Kejar, kejar, kejar. Woi, saya kemarin pekan lalu udah 1 juz, saya akan kejar dia juga, 1 juz setengah. Jamaah yang lain menghafal 1 halaman, saya 1 lembar. Bismillah. Mudah-mudahan saat wafat sedang menghafal itu. Mudah-mudahan saat wafat itu sedang berubah menjadi lebih baik. Makanya kalau sedang bermaksiat pengen tobat, cepat kejar tobatnya terus. Walaupun belum sempurna, kerjakan tobat lagi, kerjakan tobat lagi. Mudah-mudahan saat wafat itu saat sedang tobat. Tidak cukup dengan amin, tobat. Ya, hasanah. Kalau sudah perbuatan jadi hasanah, maka poinnya 10. Dari mana taunya Ustaz? Allah yang sampaikan Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang nilainya hasanah, punya nilai akhirat. Falahu asyru amthaliha. Maka dia mendapatkan 10 poin dari hasanah itu. Poinnya jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 10, tidak. Saya sering katakan, itu bisa 500 tahun jaraknya satu ke 2, 3 ke 4, dan seterusnya. Nanti akan ditampakkan saat akan wafat. Tampakkan pahala-pahalanya. Tampakkan dalam sakaratul maut, tampak semua. Indah. Makanya banyak orang sakaratul tenang. Tiba-tiba saking tenangnya dicabutnya tenang. Panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul. Hei jiwa-jiwa yang sedang tenang. Kalau ditampakkan semua keindahan. Pahala banyak gitu. Tampakkan surga segalanya. Masya Allah. Indah, tenang. Karena sedang tenang itu gak kerasa. Hilang pergi aja. Ada yang sedang sujud. Ada yang sedang baca Quran, ya, ada yang sedang sholat, Masya Allah. Ada yang sedang lihat ustaz di majelis ilmu, ya, bisa terjadi. Ada ustaz yang sedang mengajar, ada, dan seterusnya, Masya Allah, enak gitu. Ulang. Itu poinnya, ayo cepat kejar. Makanya kata Nabi, kalau perbuatan nggak disebutkan nama Allah di situ, abtar, terputus. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan baik yang tak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka terputus nilai pahalanya. Yang paling dahsyat, kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu kalau diucapkan dengan benar, itu belum minta pun Allah bisa mengabulkan apa yang kita butuhkan dalam hidup, walaupun permintaan itu belum diucapkan. Ada orang yang belum minta, langsung dipenuhi. Langsung dipenuhi, begitu bismillahirrahmanirrahim, minum. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, satu kali kemudian berdiskusi tentang apa? Ini guru dengan murid, tentang rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik, ada jenis rizki yang tidak perlu diikhtiarkan dengan ikhtiar manusia. Dekati pemilik rizkinya maka akan diturunkan. Kata Imam Syafi'i, ya guru harus ikhtiar dulu baru diturunkan. Dalilnya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki yang telah ditetapkan akan diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Quran surah kedua ayat ke-168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi jami'a. Hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, ayo semuanya cari makan, kerja supaya dapat bagian dari makanan dengan halal dan thayyib. Kerja dulu baru dapat.
Tidak sepakat, wajar. Tapi saling menghormati di situ. Al-Imam Asy-Syafi'i pamit dulu. Begitu keluar kemudian, mendapati satu kebun anggur sedang panen. Begitu lewat, ada tawaran. Oi, anggurnya banyak. Siapa yang mau bantu panen, boleh ambil dari situ. Maka datanglah Imam Asy-Syafi'i ikut bantu di situ. Begitu selesai, diberikan bagian anggur yang segar, besar, enak. Di tengah suasana panas yang sedang menyerik. Maka ketika menerima anggur itu senang, Masya Allah. Bukan karena terima anggurnya. Karena ingat diskusi beliau dengan gurunya. Kata beliau, kerja dulu baru dapat anggur. Kalau tadi saya lewat saja, nggak bantuin metik anggur, nggak akan dapat si anggur ini. Maka terbersit di kepalanya, beliau mendapatkan kebenaran dari pendapatnya. Maka pulang ke gurunya, dicuci anggurnya, disiapkan, dihidangkan dengan Masya Allah, cara menghidangkan yang sangat luar biasa beradab. Begitu kemudian bertemu gurunya, guru, Masya Allah, tadi aku lewat di perjalanan, ada orang yang sedang memanen anggur, aku ikut ke situ. Saat aku bantu, kemudian dikeraskan kalimat ini, pada bagian terakhir, ditekankan. Saat aku bantu, tiba-tiba aku diberikan bagian dari bantuan itu. Dapatlah anggur ini. Coba, beliau tidak mengatakan, guru pendapat saya benar nih. Tadi buktinya, saya dapat anggur dulu, kerja dulu, baru dapat anggur. Kalau saya nggak mampir, nggak dapat anggur ini. Perhatikan adab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, guru, begitu saya bantu, diberikanlah saya bagian anggur ini. Kalimatnya ditekankan. Al-Imam Malik tersenyum. Kemudian tertawa. Fatabassama dhahika. Tersenyum, tertawa. Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Saya sebelum ke sini, waktu akan mengajar, siang-siang terik panas, saya membayangkan bagaimana nikmatnya kalau makan anggur yang besar, enak dan indah. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Bayang? Saya keluar mau mengajar, panas terik begini, membayangkan nikmatnya kalau ada anggur yang besar, yang enak. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Kedua pendapat mereka benar. Satu ikhtiar, satu yang kedua mendekati Allah. Karena ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Dan keduanya tertawa bersama, makan anggur bersama. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu menghalangi Anda untuk minum teh bersama. Nggak harus saling melaporkan. Paham ya? Jelas. Diskusi, datang belajar. Itu biasa saja gitu. Ya, itulah. Nah, yang mau saya kembalikan ke sini, perhatikan maknanya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan sebelum dia meminta. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim akan langsung mendapatkan sifat Rahman Allah di dunia? Dan langsung bernilai pahala? Karena tidak semua ternyata yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saat minum, minumannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat makan, makanannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat bekerja, hartanya menjadi berkah. Kalau berkah, asasnya manfaat. Dari semua harta yang Anda kumpulkan di rumah, berapa yang bermanfaat? Baju, pakaian, kendaraan. Ayo lihat koleksi kendaraan Anda. Berapa kali dipakai ke masjid? Berapa kali digunakan ke majelis ta'lim? Pakai dunia saja. Kalau cuma dipakai dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa. Coba lihat banyak orang punya kendaraan. Pakai hanya untuk weekend saja. Pakai hanya untuk tamasya saja. Pakai untuk hanya kepernikahan. Banyak yang seperti itu. Anda jangan dulu bangga. Pertanyaannya, semua itu dihisab. Pernah nggak dipakai ibadah? Itu bukan lemari pakaian Anda tuh. Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Ayo. Jangan-jangan ada helai pakaian belum pernah dipakai ibadah. Itu pena Anda tuh yang dipakai menulis. Pernah nggak dipakai menulis pada kebaikan? Nulis hadis satu aja. Nulis ayat Quran untuk dihafalkan. Nulis catatan untuk mengingatkan Anda dengan Allah. Tuliskan. Karena kalau dihisab nanti bisa lebih mudah. Minimal pulpen itu akan berkata, saya pernah digunakan oleh si fulan pemilik saya ya Allah untuk mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang untuk menunjukkan itu semua, maka ada satu kaidah. Kalau kaidah ini benar dan inilah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan muncul kemudian kalimat-kalimat lain sebagai tafsir dari kalimat ini dan satu dengan yang lainnya akan saling menjelaskan. Indahnya nanti keterangan di Al-Fatihah dirinci di Al-Baqarah. Terusannya ada di Ali Imran. Sampai dengan ke An-Nas. Indah luar biasa. Dari setiap kalimat ada yang akan saling menjelaskan. Dan kunci dari semua ini terletak pada kalimat Allah. Dan ini bahasan terakhir kita. Allah. Makanya saya akhirkan. Baik. Saya bacakan dulu kaidahnya ya. Kitabnya At-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani.
Ya. Nanti saya bawakan lagi beberapa kitab yang lain. Ini kadang-kadang kitab itu saya hafalkan, cuma kadang-kadang ada sebagian kawan-kawan yang mungkin belum mendapati referensinya, jadi menilai bahwa ini nggak ada nih, pendapat ini nggak ada, dari mana gitu kan. Nah, maka beberapa taklim mungkin saya akan bawa kitab-kitab itu supaya bisa untuk sharing di situ. Kalau ada yang kurang tepat silahkan diluruskan, tidak ada masalah. Saya sih enak saja. Kalau benar salah ya kita katakan itu keliru ya. Kalau misalnya salah sebut nama ya saya salah sebut nama kemarin, harusnya ini, yang benar ini bukan ini, ya selesai. Dan tidak harus mempertahankan kesalahan. Ya. Dan juga jangan cari-cari kesalahan, capek nanti. Ya, capek. Guru itu kalau mengajar pasti ada salahnya, pasti salah. Tapi yang paling salah adalah murid yang mencari-cari kesalahan guru. Jelas ya? Nah, bikin status dulu, catat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam, nama yang paling agung, tinggi. A'zam itu isim tafdil dari kata azuma. Azuma, a'zam. Azuma besar. Sigat mubalaghahnya azim, sangat besar. A'zam paling besar, paling agung. Jadi kalau ada yang agung, ini yang paling agung. Kalau ada yang bisa mengangkat, ini yang paling tinggi angkatannya. Kalau ada yang bisa memuliakan, ini yang paling bisa memuliakan pada tingkat yang paling dahsyat. Anda dimuliakan oleh ibu Anda, teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, maka ada yang lebih dahsyat dalam memuliakan Anda. Inilah dia nanti yang akan kita lihat. Jelas ya? Nah, mari kita lihat al-ismul a'zam. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Al-ismul a'zam ini adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama kemuliaan. Nama-nama kebaikan. Jadi kalau ada semua nama baik, puncaknya nama ini. Puncaknya nama yang ini. Ya. Apa nama yang dimaksudkan? Yuk kita lihat. Qila, dikatakan nama al-ismul a'zam itu tidak ada yang lain. Wallah, yaitu Allah. 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 Ini. Nama Allah itu disebut dengan nama Al-Ismul A'zam. Ini sepakat orang Arab langsung nyebut A'zam. Nama yang paling tinggi, nama yang paling agung, nama yang paling dahsyat. Al-Ismul Jami' li Jawami' Sifatil Mahmudah li Jami'il Asma'. Nama terbaik, teragung yang mencakup semua nama kebaikan yang pernah ada. Makanya ketika Allah memperkenalkan nama ini, Allah menyebutkan bahwa nama Allah ini memiliki semua sifat-sifat nama-nama kebaikan. Baik namanya ataupun sifatnya. Itu kita temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Quran surah ke-7 ayat 180. Di halaman 174, posisi paling kiri, baris yang keempat, sebelah atas. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna. Walillah, hanya milik Allah. Walillah, hanya milik Allah. Al-asma'ul husna, semua nama-nama yang baik-baik. Di semua nama-nama baik itu terkumpul semua punya Allah. Makanya ketika disebutkan nama Allah itu mencakup semua nama-nama yang baiknya. Di Anda ketika menyebut nama Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, itu sudah mencakup semua nama-nama yang terbaik yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Makanya kalau Anda mau memanggil kepada Allah, kata Allah silakan sebut nama Allah secara singkat. Di mana ditemukannya? Boleh Quran surah ke-17 misalnya, ayat ke-110. Ya, Quran surah ke-17 ayat 110. Ya. Halaman 293. Posisi paling kanan di baris yang ke-6. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qulid Allah, kalau Anda sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kebutuhan, qulid Allah, panggil Allah, sebut.
minta. Qul Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa minta. Atau sebut Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Atau kalau ingin spesifik, silahkan panggil nama-nama yang Allah miliki sesuai dengan kadar kebutuhan Anda. Semua namanya baik. Misal, Anda butuh rizki, sebut namanya ya Razzaq. Anda sedang belajar, besok mau ujian, belajar supaya dipercepat ilmu, sebut namanya ya Alim. Anda sedang bekerja, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang ingin mencelakai Anda, sebut namanya ya Jabbar, ya Malik. Sedang punya banyak masalah, sebut ya Sabar, Sabar, Sabar. Tapi kalau Anda ingin menyebut satu nama yang dengan itu semua masalah Anda tuntas, sebut Allah. Ya Allah, hamba bermunajat kepadamu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Kalau Anda benar menyebutnya, benar memohonnya, maka demi Allah ada hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung disebut oleh Nabi. Jika Anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan Anda sulit bagi Allah untuk menolaknya. Dikabulkan seketika. Saya bacakan kitabnya, ini halaman 31. Saya hafal ini. Ya, paling kiri di pertengahan. Kitabnya Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Syekh Said Sabiq. Ini kitabnya. Ya. Bismillah. Ismullahil A'zam. Ya, ada yang bisa bahasa Arab mau bacakan? Baik, saya bacakan langsung ya. Ismullahil A'zam. Ya. Wa kama anna lillahi hadhil asma falahu ismun a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, dan seterusnya. Di balik nama itu ada nama yang paling tinggi. Dan kalau nama paling agung, paling tinggi itu Anda sebut dalam berdoa, idza du'iya bihi ajaba, maka Allah akan langsung mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'fa, dan jika Anda memohon kepada Allah minta dengan nama itu, maka Allah akan memberikan apa yang Anda minta. Ya, mari kita lihat. Ja'a dzikruhu fima yali min ahadits. Kalau Anda tidak percaya, berikut ini saya tampilkan beberapa hadis-hadis, ya, yang mengabadikan kepada kita peristiwa-peristiwa dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, hadis pertama dari Buraidah, ya, semoga Allah meridai kepada beliau, qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Nah, lelaki itu berdoa, kedengaran oleh Nabi. Ya, apa doanya? Mari kita lihat. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Saya baca ke kitab. Bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia membaca pertama, usyhidu bi annaka antallah, ya Allah. Perhatikan nih. Saya bersaksi Engkau Allah. Engkau Allah. Engkau Tuhanku, ya Allah. Engkau Tuhanku yang memerintahkan aku, ya Allah, untuk bermohon hanya kepadamu. Aku bersaksi Engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Aku bersaksi hanya memohon kepadamu, tidak ada syarikat untukmu. Allah disebutkan namanya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan. Faqala walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dalam riwayat orang ini berkata, ya Allah ampuni saya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, walladhi nafsi biyadi, saya bersumpah karena Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah yang menggenggam jiwaku. Di Nabi mempertaruhkan jiwanya, ya, mempertaruhkan dirinya dalam genggaman Allah untuk menyampaikan makna yang sangat dalam ini. Ini sumpah nih. Walladzi nafsi biyadi itu sumpah. Ini sumpah tertinggi dari seorang hamba yang menunjukkan kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu cukup berkata, kata-katanya benar karena sifatnya itu siddiqul amin. Ya, siddiqul amin. Jadi kalau bersumpah ada yang serius di situ, ada yang sangat penting. Saking pentingnya sampai bersumpah. Anda percaya enggak dengan saya? Tidak, sumpah demi Allah yang menggenggam jiwa saya, yang bisa mewafatkan saya kapanpun. Saya bersumpah. Ini hadis bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, semakin percaya enggak dengan saya? Semakin, ya? Ini Nabi yang bersumpah.
Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Laqad sa'alallaha bismil a'zam. Orang itu tadi telah memohon kepada Allah dengan menyebutkan nama yang paling tinggi. Nama yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza suhila bihi a'ta. Nama itu kalau disebutkan dalam doa, maka Allah seketika akan menjawab doanya, dan jika dia meminta, maka akan mengabulkan segala permintaannya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah wa qala al-Munziri qala Syekhuna Abu al-Hasan al-Maqdisi wa isnad la mat'ana fihi wa la a'lam annahu ruwiya fi hadha hadits ajwad minhu. Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli hadis, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, bahkan Al-Imam Al-Munziri mengatakan ini riwayat enggak ada celaknya. Enggak ada celaknya, sahih. Sahih, dan saya tidak melihat riwayat yang lebih baik daripada ini. Ya, hadisnya sahih. Tuh, hadisnya saya tampilkan, riwayatnya saya sampaikan, kitabnya saya tunjukkan, dan manfaatnya kita dapatkan. Allah. Nah, coba pertanyaannya, ini kan kalimat dirangkaikan di situ, Bismillah, Allahnya sudah muncul. Bahkan yang paling dahsyat, Rahman Rahimnya datang. Harusnya kalau sudah Bismillah, sifat Rahman Rahim itu datang. Bismillah, minum, Rahmannya turun, berkah minumannya, dituliskan pahala akhirat dengan Rahimnya. Harusnya begitu. Bismillah, sembuh, ada keberkahan dalam kesembuhan. Sembuh penyakitnya, dituliskan pahalanya. Istighfar di situ saat sakit ada pahala, segala ada pahala, sembuh. Ada keberkahan dalam sembuhnya. Kalau orang sakit kemudian sembuh, dan sembuhnya ada berkahnya, maka saat sembuh itu, semua hasil dari sakitnya akan mengantarkan dia pada ibadah. Dosa diampuni, begitu sembuh, ibadah dia meningkat. Jadi kalau Anda pernah sakit, Anda istighfar, Anda berdoa, terus sembuh. Nah saat sembuh itu, justru semakin jauh dari Allah. Itu artinya ada yang nggak berkah dalam doa itu. Ada yang nggak berkah dalam obat itu. Ada yang nggak berkah dari orang-orang yang datang menjenguk Anda itu, ada yang nggak berkah. Kalau berkah itu makin rajin. Kenapa Anda sakit yang datang orang pengajian, yang datang orang masjid? Jadi begitu Anda selesai sakitnya, datang jadi sembuh, kadang-kadang jadi asbab hidayah, rajinlah ke masjid nih. Rajin bangun malam, itu berkah di situ, itulah Bismillah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang Bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan itu semua? Belum tentu. Ada dua syarat. Saya ulangi, ada dua syarat untuk menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yang dengan kalimat itu, dengan dua syarat ini, kata Allahnya akan memberikan dampak seperti yang tadi disebutkan. Ya, dua syarat. Dua syarat ini melekat pada makna kalimat Allah. Dua. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi, benar cara mengucapkannya, maka insya Allah ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan dua hal ini hadir dalam jiwa kita, maka fungsi dari apa yang tadi kita dapatkan, doa dijawab, keberkahan datang, itu akan cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini apakah dibahas pekan depan atau sekarang? Baik. Yang ingin pekan depan, ayo jangan acungkan tangan. Baik, bahas sekarang ya, sebentar ya, 8 menit lah insya Allah. Pertama, kata Allah itu, kata Allah, Allah itu menunjuk makna uluhiyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Bukan sekedar menunjuk pada sifat ketuhanan, tapi dengan keyakinan hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain bukan. Awas. Saya ingin tegaskan nih, ini dalam konteks keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya. Jadi kalau Anda Muslim, silahkan Anda belajar. Non-Muslim, boleh ikut belajar juga, silahkan. Kalau belum paham, tanyakan. Ya. Pertama, nama Allah adalah nama yang menghadirkan makna uluhiyah, sifat ketuhanan. Nanti lebih detailnya pembahasan di bab tauhid nanti, ya. Tapi saya berikan cepat, uluhiyah, sifat ketuhanan, disertai keyakinan bahwa hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain bukan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Dalam bahasa Arab,
satu-satunya, nggak ada yang lain selain itu disebut ahad namanya. Ada wahid, ada ahad, itu beda. Kalau wahid, satu, ada yang kedua. Wahid, itsnain, talata, arba'. Kalau disebutkan wahid, ada yang kedua. Ya. Misal, sudah? Muhammad Saiful Wahid. Muhammad Saif Al-Wahid. Saif, anak saya yang insya Allah jadi anak yang baik terpuji, anak yang pertama. Ya, begitu muncul yang kedua, bisa kita katakan Muhammad misalnya Yusuf Thani. Yusuf, anak saya yang kedua, yang mudah-mudahan jadi baik juga. Jadi kalau disebutkan wahid, itu ada yang kedua. Paham ya? Makanya setiap ada kata wahid, ingin ditujukan kepada Allah, mesti didahului dengan kalimat ilah. Supaya menunjuk pada Allah yang itu saja, bukan yang lain. Makanya ketika menunjuk kata ilah, ya wahid, maka mesti ada ilah sebelumnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, maka kalimat wahid diikat dengan kalimat ilah. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ingin kita katakan satu aja yang ini, nggak ada yang lain. Pokoknya nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada yang lain. Nggak ada setengah, pokoknya cuma ini. Maka kalimatnya ahad. Karena itulah ketika Allah memperkenalkan sifat ketuhanannya, disebut namanya Allah satu, nggak ada yang lain. Quran surah ke-112 turun. Qul huwallahu ahad. Quran surah ke-112. Qul, katakan Muhammad, kalau mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Apa namanya? Karena ketika Nabi mengerjakan sesuatu, orang-orang Arab dulu bertanya, Muhammad siapa Tuhanmu? Setiap ditanya, Rob terus, Rob. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Rabbana. Kalau kamu punya Rob, kami pun punya Rob. Karena Rob itu sifat rububiyah. Ya, mereka berkata, kami punya Lata, Manat, Uzza. Maka turun surah ini mengatakan, turunkan namanya langsung. Nama yang tidak pernah melekat pada makhluk. Karena ingat, sifat Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Sifat Khalik mesti beda dengan makhluk. Perhatikan, ini dasar berpikir yang sangat mudah. Baik ya, lihat sini. Kalau kita menyebut Tuhan, Khalik sang pencipta, maka mesti beda, tidak sama dengan makhluk, dengan hamba. Harus beda. Jelas? Jadi gini, kalau makhluk ada yang kuat, berarti Tuhan mesti lebih kuat. Ya? Kalau makhluk dengan Tuhan sama-sama kuat, yang ngapain dipertuhankan? Yang paling dahsyat, paling kacau, paling sulit dipahami, kalau Tuhan lebih lemah daripada makhluk. Jelas ya? Maka semua sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Karena itu ketika Allah turunkan nama, maka namanya pun beda dengan nama makhluk. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, pertama, dari segi namanya, namaku Allah, sifatnya ahad. Jadi dari sifat namanya saja, bukan cuma Tuhannya. Sifat namanya saja, nama Tuhan mesti beda dengan nama makhluk. Kata Allah, sifat namaku ahad. Satu-satunya. Mari kita lihat. Bismillah. Allahu Akbar. Ini materi sangat penting. Saking pentingnya saya tulis sendiri, saya hapus sendiri, saya terangin sendiri. Masya Allah, jamaah cuma melihat, menyaksikan, nulis, masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Allah. Kelihatan? Belum, Bu. Ya. Tulis dulu. Nah, ini Bu ya. Masya Allah. Lihat sini. Lihat. Baca. Allah. Perhatikan baik-baik. Sifat ini, saking nama ini lekat dengan sifat ketuhanan, ya, makanya nggak ada yang pernah makhluk menyebut dirinya Allah. Ya, pernah ada orang di muka bumi ngasih nama anaknya Allah? Nggak ada. Kalau bahasa lain silakan. Anaknya disebut Tuhan. Ada di KTP Indonesia, pernah ada ditemukan Tuhan. Ada namanya. Cuma di Indonesia tuh. Masya Allah. Tapi nggak pernah ada Allah, nggak ada. Karena fitrah manusia nggak bisa menghadirkan itu. Nggak bisa. Berat. Karena ada fitrah dalam diri kita. Nggak bisa. Ini nama khusus bagi nama ketuhanan. Kata Allah dari sifat namanya aja nih. Karena lekat dengan nama Tuhan. Sifatnya ahad. Ahad itu satu-satunya. Yang nggak ada duanya. Yang kalaupun dihilangkan setiap hurufnya. Akan menunjuk pada makna itu juga. Saking ahadnya. Kalau kita hilangkan setiap hurufnya. Nunjuknya ke situ juga. Yuk kita lihat. Hapus satu nih. Alifnya hapus. Hamzah wasalnya.
Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, hanya milik Allah. Ke Allah lagi. Hapus satu lagi. Lamnya satu hapus, maka tasdidnya hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu, punya Allah juga. Lihat maknanya, kembali ke satu lagi. Lahu mulkus samawati wal ard. Hapus lagi lamnya. Hapus, tuh. Hapus. Tinggal apa? Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Singkatan dari huwa. Hu disingkat huwa. Kalau Anda wakaf membaca kalimat bahkan dalam bahasa Arab, apalagi Al-Quran, berhenti pada kalimat huwa, maka huwa-nya nggak bunyi. Bacanya hu. Huwa-nya nggak bunyi. Contoh apa Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. A-nya nggak bunyi. Kalau bunyi, salah bacaan Anda. Walaupun tipis bunyinya. Allahu la ilaha illahu. Wah, salah. Nggak bisa. Pasti mati. Hu. Ketika disebut hu, maka kembali ke Allah. Hu. Ditanya, apa itu hu itu? Ke huwa ke sini. Siapa huwa itu? Ya balik lagi ke Al-Ikhlas. Kul huwa. Kul, katakan huwa, yang dimaksud huwa itu Allahu Ahad. Ustadz, boleh nggak dihapus semuanya? Boleh, hapus. Siapa takut hapus? Kalau ngapus saja, terangin, tulis, hapus. Oh. Hapus. Kelihatan? Kelihatan tidak? Sesuatu yang tak nampak, yang tak terlihat dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Ghaib, ghaib. Ghaib. Anda beriman pada Allah? Beriman. Nampak tidak sekarang? Tidak. Tapi terasa semuanya, kekuasaannya, dahsyatnya disebut ghaib. Makanya ketika turun Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa ghaib di situ? Allah. Balik lagi. Aduh. Kalau dengan semua ini belum beriman juga, Anda seperti apa lagi saya mesti terangkan? Sekarang kalau nggak percaya, cari nama-nama lain, termasuk nama yang dipertuhankan. Hapus setiap hurufnya. Apakah menunjuk pada makna yang sama atau tidak? Saya akan tuliskan nama-nama yang familiar yang dipertuhankan. Khawatir besok saya dilaporkan. Ya. Saya aja nih. Adi. Udah. Sudah, diam. Lihat sini. Adi. Pakai bahasa Arab? Boleh. Adi. Oh, tidak boleh lebih tinggi dari Allah. Adi. Lihat sini. Lihat sini. Hapus A-nya. Baca. Gak nunjuk ke saya. Di. Adi nengok. Dedi nengok. Edi nengok. Odi nengok. Di. Banyak akhiran di. Andi nengok. Lihat. Semua nengok. Di. Semua. Andi, Edi, Dodi. Ya, dan seterusnya. Semua. Bahkan di ini pendek, ketika dibaca bahasa Arab jadi beda. Nih. Di, jadi panjang. Ya. Coba, sekarang hapuskan D-nya. Jadi apa? I. Ya kan? Siapa itu? Abdulir. Paham ya? Coba lihat. Antum tes deh, nama apa aja jadikan kayak tadi. Demi Allah saya katakan. Nggak akan bisa. Karena Allah sendiri yang nyampaikan. Ini nama khusus buat saya, kata Allah. Beda dengan makhluk. Karena saya khalik, mesti beda dengan makhluk. Allah menyebut dirinya khalik. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Rabb berfirman pada seluruh malaikat, saya adalah khalik. Maka khalik mesti beda dengan makhluk. Namanya pun lain. Setiap dihilangkan semua satu hurufnya, maka akan menunjuk kepadanya. Makhluk tidak. Dihilangkan satu hurufnya, maka akan nampak cacat dalam maknanya. Paham? Nah, makanya Anda transfer tuh. Hilang satu huruf, gak bisa nyambung, gak nyampe uangnya. Silakan. Besok transfer ke saya, coba aja. Ya. Ayo silakan kalau gak percaya. Transfer, ya. Begitu mau ditransfer, hurufnya satu hilang, ya. Adi hilang misalnya A-nya, di, ya. Atau misalnya Adi Hidayat, hilang kemudian D-nya, ya, di Hidayatnya, Adi Hidayat. Balik Anda ditelepon.
mohon maaf Pak, ini iya kenapa? Nggak perlu minta maaf, nggak ada yang salah ini. Tidak, ini ada yang keliru D-nya Pak. Ini kok ada hiat, nggak bisa nyambung. Oh mohon maaf itu kurang D. Oh baik, terima kasih. Dah, ya. Asep, S-nya hilang jadi Aep. Beda kan? Ya. Maaf Pak, ini kok S-nya nggak ada. Oh iya pantesan saya panas. Paham ya? Nah itu satu tuh. Nah, sudah. Kemudian yang paling dahsyat Allah jelaskan lagi. Itu baru nama kata Allah. Kalau mau pakai logika lebih dalam, saya Tuhan kata Allah. Kalian mesti yakin. Kalau pada nama aja belum yakin, Allah kasih lagi logika yang lain. Saya tunjukkan lagi kata Allah. Tuhan itu kata Allah mesti satu. Sebab kalau Tuhan banyak akan jadi masalah. Turunlah Quran surah ke-21 ayat 22. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-22. Halaman 323. Ya, baris yang ke-12 paling kanan sebelah bawah. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihima alihatun, kalaulah di langit dan di bumi itu terdapat banyak Tuhan, illallahu selain Allah yang satu. Kata Allah Tuhan itu harus satu. Kalau banyak nanti mengelola langit dan bumi, ngatur langit dan bumi, la fasadata, pasti hancur, rusak tuh langit dan bumi. Karena Tuhannya banyak. Kenapa? Sederhana. Jangankan Tuhan, makhluk aja kalau banyak, maka pikirannya akan banyak. Seleranya bukan satu, keinginannya beragam. Antum aja kan mau ke sini, baru datang ke sini kan udah diskusi tuh. Lantai 1, enggak, lantai 2. Padahal bareng-bareng datangnya. Ya kan? Janganlah, lantai 2 banyak nyamuk, lalu 3 aja, kan nyamuknya capek naik ke atas. Macam-macam lah pokoknya. Saya pengen di bawah aja, biar cepat pulang. Nggak bisa, pengen di atas. Lihat Ustadz, kamu mau lihat Ustadz apa mau ngaji? Jadi berdebat tuh. Emang kamu siapa? Kamu juga siapa? Nggak jadi. Macam-macam lah pokoknya. Anda kebayang tuh. Suami istri kan begitu juga. Masalah istri mau kondangan aja bisa berdebat. Padahal istri baru 1. Ya kan? Istri mau kondangan kan biasa nanya. Kan datang bawa baju. Ya kan? 1 baju hijau, 2 baju biru. Datang, papa. Ya kan? Ya ma. Ntar dulu ya. Yang bagus yang mana Pak? Hijau atau biru? Kata papa ya udah mah hijau aja. Ih kayaknya biru deh. Tuh gitu tuh. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Tuh. Masih mending kalau dipakai begitu keluar kuning. Oh. Nah gitu. Tapi itu biasa. Aduh belum tahu. Bisa ini Adul sahabat kita, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Ya, bisa ke surga bersama-sama insya Allah. Ya, baik. Dan Adul insya Allah bisa mendapat jodoh yang terbaik ya. Insya Allah. Minimal sebelum kiamat kurang 2 hari. Insya Allah, ya minimal. Dah. Nah, sekarang balik sini. Anda bayangkan urusan manusia saja dalam satu hal bisa beda, bisa diskusi, bisa debat. Debat bisa rame bisa berselisih. Betapa banyak perselisihan muncul karena perbedaan pikiran dan ide. Betapa banyak pertentangan muncul karena beda argumentasi. Yang dahsyatnya terjadi adalah kerusakan muncul. Sekarang pertikaian, perselisihan, pertarungan, pembunuhan, segala rupa ini kan karena beda pandangan asalnya. Karena beda argumentasi diantaranya. Sekarang kebayang kalau Tuhan yang beda pandangan terus Tuhannya ribut. Kitanya bagaimana? Perkara mau nurunkan hujan, Tuhannya 3 misalnya, atau 4 atau 5. Terus ribut Tuhannya. Yang satu bilang saya mau turunin hujan di Pekayun. Kata yang satu jangan dulu dah. Ya. Satu bilang ya udah saya jalan tengah aja deh. Mendung aja. Nggak bisa. Ada hamba yang sangat jengkel saya kepadanya. Kasih kilat dia. Gak bisa yang ramai Tuhan tuh kan. Kamu Tuhan siapa sebetulnya? Kamu juga apa? Oh ramai. Kalau Tuhannya ribut, gimana kita makhluknya? Kebayang tuh. Dar. Wah terang lagi. Cilger. Mendung lagi. Legar. Panas ini. Ustadz ini kenapa? Tuhan lagi ribut.
Enggak bisa. Ini tafsir. Tafsir. Enggak bisa dilaporkan. Enggak bisa. Terus enggak boleh tepuk tangan. Enggak boleh. Enggak boleh. Ingat kita itu menjalin persatuan, ya, kebaikan. Kita berargumentasi, diskusi dan seterusnya. Tapi jangan sampai terpecah belah. Paham? Nah, gitu cara memahaminya. Nah, jadi ini itu logika dari Allah. Terakhir yang paling dahsyat, Tuhan itu mesti lebih kuat kata Allah. Makanya diturunkan kisah Nabi Ibrahim, kan? Diturunkan kisah-kisah yang lain, diturunkan ayat misalnya tentang bagaimana ini Tuhan aja nggak bisa nepuk lalat dalam dirinya. Bagaimana bisa dipertuhankan? Karena itu prinsipnya adalah secara logika Tuhan mesti beda dengan makhluk. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham ya praktekkan, Joni. Gitu. Bukan cuma sekedar dipahami, praktekkan. Jadi begitu mengucap bismillah, maka hadirkan sifat penghambaan kita kepada Allah yang kita pertuhankan. Maka nggak akan pernah keluar di lisan kita semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Mustahil keluar kalimat itu. Menghormati keyakinan yang lain harus. Dan jangan paksa orang untuk membenarkan apa yang kita yakini. Terangkan boleh. Dakwahi iya, maksa jangan. Maksa dosa. Tulis maksa dosa. Selesai. Ya, paham di sini? Karena itu tidak harus mencela, jangan kemudian menghina, jangan menjelek-jelekan dan sebagainya. Cukup sudah, terangkan dengan baik, selesai, yakini, beres. Tegas sampai sini? Tapi poin terbesarnya adalah kita mesti yakin. Jangan sampai keyakinan itu memudar. Ini aneh, katanya yakin Allah Tuhan, tapi membenarkan juga keyakinan orang lain. Itu keberagamaannya dipertanyakan. Kalau keyakinan itu wajar, yang lain pun meyakini Tuhan dia benar, itu wajar. Karena konsep teologi itu begitu. Tapi kita sebagai mukmin, iman kita itu yang mesti kita perkuat dengan keterangan tadi. Jelas ya? Maka sudah nggak ada zero tolerance dalam hal ini. Toleransi terbaik dalam akidah itu zero tolerance. Ya, toleransi terbaik dalam akidah zero tolerance. Zero tolerance dalam hal ini adalah menghormati keyakinan orang lain dan kita meyakini bahwa Tuhan kita itu yang paling benar tanpa harus memaksakan kepada orang lain. Paham? Itu indah. Satu. Syarat pertama, kalau Anda berdoa, keyakinan itu kurang, pantas. Ya Anda aja kepada Allahnya begitu. Anda ke saya nggak yakin, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda? Anda mau melamar anak orang, tapi kalimat Anda tidak meyakinkan, ya bagaimana bisa diterima? Dulu. Pak, maksud kedatangan kami kemari, kami melihat bahwa ada aura kebaikan pada putri Bapak. Walaupun memang tidak tinggi-tinggi amat seperti aura-aura perempuan yang lain. Ya. Dan kami melihat ada peluang untuk bisa mendapati cinta putri Bapak. Walaupun sebetulnya banyak juga dari putri yang lain bisa saya cintai. Ya itu mah nggak akan diterima tuh. Ya sekarang Anda menyembah Allah. Anda meminta kepada Allah, tapi di hati Anda membenarkan ada keyakinan selain Allah yang bagaimana kemudian Allah bisa menjawab doa?